Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Carmela, kelas 11 KJT SMK Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Organisasi Internasional untuk Standarisasi Bahasa Inggris International Organisation for Standardization. Bahasa Perancis Organisasi Internasional disingkatan ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari bagian standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, IS dalam bahasa Inggris dan OIN adalah OIN dalam bahasa Perancis, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO. Diambil dari bahasa Yunani, ios, yang berarti sama, equal. Hubungan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Standarisasi aturan dalam komunikasi data. Perkembangan zaman mempengaruhi faktor kehidupan manusia di dunia. Komunikasi menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan tanpa komunikasi akan menimbulkan lingkungan yang terisolasi. Apabila seorang manusia terisolasi, maka manusia tersebut tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa standarisasi organisasi di bawah antara lain. 1. ITU, Persatuan Telekomunikasi Internasional. Itu merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. Yang kedua, IEC, Komisi Elektronik Internasional, bahasa Inggris International Electrotechnical Commission. IEC adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika, dan teknologi yang lain yang terkait yang secara elektif dikenal dengan elektronikologi. Elektronik Internasional. Yang ketiga, ISOI, Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO adalah badan penentu standar internasional yang terdiri dari perwakilan dan berbagai organisasi standar nasional. Didirikan pada 23 Februari 1947, organisasi ini mempromosikan standar kepemilikan industri dan komersial di seluruh dunia. Yang keempat, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelum IEEE memiliki kepanjangan yang dalam, Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Yang kelima, ANSI, Institut Standards Nasional Amerika. American National Standards Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan profesional di Amerika Serikat. Yang keenam, ATS, Asosiasi Perdagangan ARPNET,
ARPANET atau ARPANET adalah protokol komunikasi untuk jaringan area lokal. ARPANET ialah sistem jaringan pertama yang tersedia secara luas untuk berbagai macam mikrokomputer. Ini menjadi populer pada 1980-an untuk tugas otomatisasi kantor. Itu kemudian diterapkan pada sistem embedded, di mana fitur-fitur tertentu dari protokol tersebut sangat berguna. Yang ketujuh, CIE, Komisi Internasional untuk Penerangan. The International Convention on Illumination, biasanya singkatan CIE untuk nama Prancis. Humanis International dan ILG adalah otoritas internasional pada cahaya, pencahayaan, warna, dan ruang warna. Didirikan pada tahun 1913 sebagai penerus Komisi Internasional yang didirikan pada tahun 1910-an dan saat ini berbasis di Wina, Australia. Presiden dari 2019 adalah Dr. Pat Wagner dari Swiss. Yang ke-8, DISA, Asosiasi Standar Pertukaran Data. The Data Interchange Standard Association. DISA adalah organisasi yang didukung di organisasi serta lainnya untuk review sebagian data pertanggungjawaban untuk review deployment lintas industri bisnis elektronik interchange standar. Ke-9, ECA, Komponen Elektronik Rakitan dan Asosiasi Material. The Electronic Industries AIE sampai 1997. Electronic Industries Association adalah seorang Amerika standar dan organisasi perdagangan, terdiri sebagai aliansi organisasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Yang ke-10, AMDAL, Aliansi Industri Elektronik. The Electronic Industries Alliance AIA sampai 1997 adalah seorang Amerika standar yang serta perdagangan, terdiri dari sebagian aliansi untuk review produsen elektronik di konsultasi kesehatan hukum. 11, ACMA, Asosiasi Produsen Komputer Eropa. ACMA adalah singkatan dari Asosiasi Produsen Eropa Komputer. Jika Anda mengunjungi versi bahasa Inggris kami dan ingin melihat versi bahasa Inggris dari Asosiasi Produsen Eropa Komputer, silakan gulir ke bawah dan Anda akan melihat arti dari Asosiasi Produsen Eropa Komputer dalam bahasa Inggris. ETSI, Lembaga Standar Telekomunikasi Eropa. ETSI, European Telecommunication Standard Institute, adalah standarisasi organisasi dunia di bidang informasi dan komunikasi. 13, PCC, Komisi Komunikasi Federal. Federal Communication Commission. PCC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh Undang-Undang Komersial. Lihat 47 USU.S.C 1151 dan 47 US 154 dan dengan mayoritas komposisi yang ditunjukkan oleh Presiden saat ini, pekerjaan PPC mengarah ke 6 goal di bidang broadband,
Komisi Frekuensi Radio, Media, Keselamatan Publik dan Keamanan Dalam Negeri. Komisi ini juga dalam proses untuk modernisasi itu sendiri. IETF, Satuan Tugas Teknik Internet. Internet Engineering Transport. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet TCP atau IP. INCITC, Komite Internasional untuk Standar Teknologi Informasi. The Komite Internasional untuk Radio Teknologi Informasi Standar INCITS mengucapkan wawasan. Satu adalah ANSI, Accredit, organisasi serta pembangunan standar yang terdiri dari teknologi informasi pengembangan. Itu sebelumnya dikenal sebagai EC3 dan PNCITS. 16. ITI, Dewan Industri Teknologi Informasi. Institut Teknologi Indonesia ITI didirikan pada tahun 1983 oleh Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia YPTI di bawah pimpinan almarhum Prof. Dr. B.J. Habibie selaku Ketua Dewan Pembina YPTI dan Menteri Ristek pada waktu itu atas dasar gagasan Persatuan Insinyur Indonesia PII pada Kongres PII Palembang tahun 1983 untuk meningkatkan tenaga insinyur di Indonesia. 17. TIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi. Asosiasi Industri Telekomunikasi TIA yang terindikasi oleh American National Standard Institute ANSI untuk pengembangan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk informasi and communication teknologis ICT yang saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. 18. CEN atau CNELEC, Komite Eropa untuk Standarisasi Elektronik atau Komite Eropa untuk Standarisasi. CEN adalah standar organisasi publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa yang perdagangan global, kesejahteraan warga dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Carilah informasi 7 buah layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau lapisan. Contoh protokol dan kegunaan protokol pada 7 lapisan di bawah antara lain. Layar pertama adalah Pascal. Yang pertama, Pascal. Layar pertama adalah Pascal layar. Sesuai dengan namanya, Pascal layar berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar Pascal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi Pascal layar 1 memiliki mendefinisikan media transmisi jaringan, 2 mendefinisikan metode persinyalan, 3 sinkronisasi bit data, 4 mendefinisikan arsitektur jaringan, 5 mengaplikasikan
topologi jaringan. Keenam, melakukan proses pengkabelan. Ketujuh, mendefinisikan LAN, CHAR atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Kedua, data link. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam prima, pengamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, Logical Link Control (LLCI), Media Access Control (MAC). Ketiga, network. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah membuat header pada paket data, melakukan proses routing, fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router, dan juga fungsi hubung berjalan pada layar ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Keempat, transport. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke data paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penormongan pada paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data yang saling berjalan dari sirkuit menuju kliennya dengan lancar tanpa ada gangguan. Kelima, session. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Keenam, presentation. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi satu data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya ketika memasuk proses akhir. Presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisi ke dalam aplikasi. Protokol pada layar presentation berikut ini adalah beberapa. Yang pertama, RADI Remote Software. Kedua, Virtual Network Computing. Ketiga, Remote Desktop Protocol. Ketujuh, Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari aplikasi layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar application.
Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan aplikasi layar ini, yaitu HTTP, SMTP, NPS. Sekian, terima kasih. Begitulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.